Udah ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Kak. Sehat? Alhamdulillah. Ini kita sesi 2 ya, dan semoga di sesi 2 ini kalian masih semangat dan masih fresh karena kita akan membahas subtes yang amat sangat kalian tidak sukai, udah amat sangat tidak disukai. Iya, pemborosan kata, nggak apa nanti dimarahin sama bahasa Indonesia-nya. Jadi hari ini aku mau bahas tryout episode yang ke-5. Subtesnya adalah pengetahuan kuantitatif dan penalaran apa? Matematika. Betul. Nah, silakan coba kalian buka soal yang udah aku kirim sudah aku set di CMS ya. Lewat bank aktivitasnya boleh dibuka tuh. Jangan buka yang ada tulis jawabannya. Oke. Sudah. Nah, kalian bisa langsung ke soal yang ini. Ada nggak? Ya, ini nggak ada. Nomor 7 sih harusnya. Atau iya betul yang diagram flowchart. Atau kalau misal kalian nggak ada error ya. Ini aku gambarin flowchartnya. Siap. 2x ini 3. Terus ini y prima. Ini y. P sama dengan A min Y. Terus P sama dengan 2Y min B. Ini P. Nah, terus ini selesai. Nah, ini flowchartnya. Yang kurang lebihnya kayak gini lah. Anggap ini adalah diagram yang paling indah yang pernah kalian lihat. Indah sekali. Oke. Nah, yang diketahui di soal itu ada X sama dengan 5. Terus nanti dapat P-nya sama dengan 8. Terus kalau X-nya sama dengan 2, nanti dapat P-nya sama dengan negatif 3. Dan kalau X-nya sama dengan 10, P-nya berapa? Oke, sebelum itu aku cross check dulu ke kalian. Aku ngomongnya kecepatan nggak? Nggak, aman ya kalau stepnya segini. Oke, kita mulai. Yang diketahui pertama itu adalah X-nya sama dengan 5. Nah, kalau X-nya sama dengan 5, berarti kita punya Y-nya berapa? 7. Y-nya? 7 dari mana? Masukin ya, ini 10 dikurang 3. Ini 10 dikurang 3, jadi 7. Nah, apakah 7 itu merupakan bilangan prima? Ya. Berarti kita jalannya kemana? Kiri. Kirinya siapa? Kiri kita. Kirinya kalian, berarti sini ya. Nah, terus kita lanjut di sini. P sama dengan A dikurang Y. Tadi kalau X-nya 5, P-nya berapa? 8. Terus A-nya kita nggak tahu. Y-nya 7. Terus habis itu A-nya sama dengan 1. Satunya positif negatif. Awas kalau ngomong Sama-sama ditambah 7. Sama ditambah 7. Jadi kedua ruasnya kita tambah dengan 7. Nggak ada ya, di matematika itu nggak ada pindah ruas. Adanya adalah kedua ruas diberi operasi yang sama. Oke. Nah, kita punya A-nya sama dengan 7. Terus habis itu kita jalan kemana? P terus selesai. Oke. Ini yang kita punya. Terus tadi mana ya ini sama ini ya. Sekarang yang kedua, kalau misal X-nya sama dengan 2, berarti Y-nya berapa? 1 ya, kita substitusi 2-nya. Nah, ini 4 dikurang 3. 1 itu prima atau bukan? Enggak, berarti kita jalannya kemana? Kanan. Kanannya siapa? Kita. Oke, berarti kita ke sebelah sini. 9
kita cari nih P-nya. P-nya sama dengan 2Y dikurang B. Kalau X-nya sama dengan 2, P-nya tadi sama dengan betul. Kenapa? Terus Y-nya berapa? 1 dikurangi B-nya kita nggak tahu. Ya. Ini berapa? 2 Lalu B-nya ketemunya 5. Dari mana 5? Dikurangin 2. Apa yang dikurangi 2? Kedua ininya apa? Kedua ininya. Kedua masnya dikurangin 2. Jadi B-nya kita punya 5. Terus habis itu jalan kemana? Selesai. Selesai loh, P terus selesai. Nah sekarang kalau misal kita punya X-nya itu 10. Kalau X-nya sama dengan 10, berarti kita punya Y-nya. Substitusiin ya, 2 kali 10 dikurang 3 20 dulu. Iya. 3 sama dengan 17. 17 itu prima atau bukan? Prima. Nah, ya kita jalannya ke sebelah kiri. Sana ya, atau kanannya aku ya. Nah, terus kita ke P sama dengan A dikurang Y. Nah, P-nya yang mau kita cari. A-nya tadi berapa? 15. Dikurangin Y-nya 17. Jadi easy. Ya, kalau kalian mah aku percaya sih, udah nggak ada yang sulit untuk kelas inilah. Aman ya? Ada yang perlu diklarifikasi lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada kita lanjut. Tadi kesimpulannya adalah kalau X-nya sama dengan 10, P-nya sama dengan negatif 2. Oke, kalau aman kita lanjut ke soal yang berikutnya. Yang tentang matriks. Oh, sebelum kita dari soal, aku mau tanya nih, menurut kalian kira-kira ini masuknya itu topiknya apa? Ya, PK itu subtesnya, Bes. Bilangan atau aljabar. Aljabar. Jadi aljabar itu bilangan. Dua-duanya. Aljabar itu bilangan. Oke. Nah, next kita ke nomor 13. Yang soalnya itu ada matriks B memenuhi 5CAB sama dengan 1, 2, 2, 4 B dan memiliki B inverse. Kita tulis dulu. Ini papan tulis kalian kenapa ya? Apa yang diketahui tadi? Matriks B. Matriks B. Marah. Masa matriks B? Coba baca lagi soalnya. Memenuhi, bukan matriks B-nya. Matriks B memenuhi. Berarti kita punya tadi 5C, terus AB sama dengan 1, 2, 2, 4. Terus kita punya, oh ini B ya. Kita punya B inverse-nya berapa? Min 4, min 1, 3, 1. Nah, di situ kamu disuruh mencari hubungan dari kuantitas P dan kuantitas Q. Kalau P-nya itu A plus B plus 3C dan Q-nya itu 45. Nah, berarti yang harus kita cari kan ini A plus B plus C-nya. Gimana tuh caranya? A-nya 2. Really? Ini masih ada B-nya loh. Pakai sifat, oke betul. Sifat apa yang harus dipakai? Determinan. Salah. Inverse. Inverse betul. Gimana ya diketahui? Inverse. Kamu tahu ini nggak sifat matriks yang A X sama dengan B? Tahu kan? Terus kalau misal kita mau cari X-nya, berarti kita cari B inverse, B A inverse. Nah, tapi yang kita punya di sini adalah B inverse. Berarti gimana tuh kira-kira sifatnya? Ya udah, yang kita cari si B inverse-nya aja. Jadi yang tadi bentuknya kayak gini nih, bentuknya aku ubah jadi ini 5C A B
B inverse sama dengan 1, 2, 2, 4. Jadi sebenarnya sama aja, cuman kalau ini tadi yang dicari X-nya nih. Nah, sekarang kita cari yang sebaliknya. Itu bisa dipahami sampai sini? Bisa. Aman? Aman. Bisa apa cepetan enggak? Tidak. Tidak. Semangat banget ya, kayaknya seru banget ketemu aku gitu. Oke. Betul. Kita substitusiin B inverse-nya. 5C A B. B inverse-nya itu negatif 4, negatif 1, 3, 1. Sama dengan 1, 2, 2, dan 4. Nah, kita operasikan dulu nih. Gimana cara perkalian matriks? Oke, baris dikali kolom. Sekarang baris pertama dikali kolom pertama. Nih ya, baris pertama kali kolom pertama. Berarti berapa kita punya di sini? Min 20. Perlu ditulis ini enggak satu-satu elemennya? Nggak usah ya, langsung ya. Udah TBK jadi langsung lah. Min 20 ditambah 3C. Terus baris pertama kolom kedua Min min 5 plus C. Baris kedua kolom pertama min 4A plus 3B. Baris kedua kolom kedua min A plus B sama dengan 1, 2, 4. Nah, kemudian kita pakai apa nih untuk mencari ABC-nya ini? Ya, atau lebih tepatnya adalah kesamaan dua matriks. Jadi kita cari yang paling gampang dari min 5C boleh. Min 5. Sorry, salah video. Min 5C sama dengan oh oke, sorry. Min 5 plus C sama dengan 2. Berarti kita punya C-nya 7. Terus abis itu ini C udah ketemu ya. Kita bisa pakai apa lagi? 20. Kan kalau 20 cari C juga sama. C-nya udah ketemu. Berarti yang lain yang mana? Ini apa ini? Yang ini ya, min A plus B ya. Min A plus B sama dengan 4. B sama dengan 4 plus A. Terus siapa itu? Substitusi. Eliminasi ya, Pak? Boleh. Berarti kita satunya pakai ini ya. Min 4A plus 3B sama dengan 2. Terus B-nya kita substitusiin 4 plus A. Jadi min 4A plus 3 dikali 4 plus A sama dengan 2. Berarti kita punya berapa di sini? 12 plus 3A sama dengan 2. Jadi min A sama dengan min 10. Berarti A-nya kita punya 10. Nah, tinggal cari min A plus B sama dengan 4. Min 10 plus B sama dengan 4. Berarti B-nya 14. Nah, sekarang kita bandingkan kuantitas kuantitas P dan kuantitas I-nya. P itu tadi A plus B plus 3C. Ini ya. A-nya berapa? 10. B-nya berapa? 14. C-nya? 3 kali 7. Jadi 10 plus 14 plus 21. 45. Berarti gimana hubungannya P sama Q? Sama. Jadi kuantitas P sama dengan kuantitas Q. Sampai di sini ada yang perlu diklarifikasi? Aman banget. Aman banget. Oke, senang nih kalau muridnya kayak gini ya. 30 menit sampai lagi 30 menit telat. Oke, aku kasih kalian waktu 2 menit untuk nulis. Atau kita foto aja kali ya untuk mempersingkat waktu. Oke, aku kasih kalian waktu 5 detik untuk foto ya. 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke. Makasih ya. Udah? Ya. Boleh aku
Kenapa? PM. Oh PM, oh PK, kenapa? Kamu PM? Gak ada yang suka PK? LBE. Ini Iya, nomor Warga. tes banget ya. Pertanyaannya cuma PK sama PM tiba-tiba LBE. Kalau aku sih kalau boleh jujur sebenarnya aku gak suka dua-duanya. Aduh. Jadi tapi nggak apa karena ini bagian dari pekerjaan ya, kita kan harus mencintai. Iya. Mencintai. Oke, next kita ke langsung tes. Tadi aku lupa ya nggak ngasih ini ya, nggak ngasih apa tuh namanya judul ya. Penalaran matematika. Nah boleh dibuka CMS-nya. Tulisanmu bisa dibacakan dengan jelas? Kita ke soal yang seorang petani bernama Dava. Dava. Di sini ada namanya Dava? Kenapa? Adanya Rafa. Kalau berarti kamu peternak ya. Itu ada petani Dava. Seorang petani bernama Dava memiliki dua buah kebun yang letaknya terpisah dengan bentuk berbeda. Kebun A berbentuk persegi panjang. Kebun A berbentuk persegi dengan panjang sisi X. Dan kita gambar persegi. Anggap aja ini persegi yang paling indah yang akan kalian lihat. Kebun A. Sedangkan kebun B berbentuk persegi panjang. Tadi ada jaraknya ya kebunnya ya, itu diketahui di soal. Persegi panjang dengan panjang. Hati-hati nih, panjangnya kurang 1 meter dari 2 kali sisi kebun A. Kurang 1 meter dari 2 kali sisi kebun A. Jadi 2 kali sisi. Ya, kurang 1 meter dari 2 kali sisi kebun A. 2x-1 betul. Hati-hati ya. Karena kalau misal kalian lagi pas online nih, mungkin kalian bisa nulisnya jadi 1-2x. Nah, kalau kalian udah salah di situ, ke bawahnya pasti salah karena panjangnya udah salah. Terus lebarnya adalah 22 meter dikurang sama panjangnya. 22 meter dikurang panjangnya. Oke, berarti 22 min 2x min 1. Nah, aku juga mau ngingetin kalian nih, kalau soal pengurangan kayak gini jangan lupa dikasih tanda kurung. Karena kalau misal nggak dikasih kurung nih, kalau terbuka kayak gini, itu artinya si kurang ini tuh hanya miliknya 2x. Kalau dikurung, nah kita operasi ini, berarti 22 min 2x plus 1. Oke, jadi lebarnya berapa? Are you sure? 22 tambah 1 berapa? 23 min 2x. Oke, kita udah punya panjangnya dan udah punya lebarnya. Nah, sekarang ambakan dulu. Sekarang pertanyaannya adalah total luas kebun Dava itu 166. Total 166 meter persegi. Pertanyaannya adalah luas kebun A. Nah, kita cari satu persatu. Kalau total berarti diapain? Ditambah ya. Berarti luas kebun A ditambah sama luas kebun B. Kita cari dari luas kebun A-nya dulu. Persegi berarti luasnya gimana? Sisi kali sisi atau sisi kuadrat ya. Sisinya X berarti X kuadrat. Luas kebun B. Panjang kali lebar. Panjangnya 2x min 1. Lebarnya 23 min 2. Nah, kita ayun nih kayak udah aku ajarin sebelum-sebelumnya. Ayun depan sama depan, depan belakang, belakang depan, terus belakang belakang. Depan dulu berapa? Min 4. Oke, 46.
X terus depan belakang. Oke, min 4x kuadrat. Belakang depan min 23, belakang belakang plus 2x. Apakah ada yang bisa dioperasikan? Ini ya, 46x dan 2x. Jadi kita punya 48x min 4x kuadrat min 20. Atau kalau biarin dulu kayak gini. Nah, kita udah punya luas kebun A dan luas kebun B. Sekarang kita cari totalnya. Luas A ditambah luas B. 166. Luas A-nya tadi x kuadrat ditambah 48x min 4x kuadrat min 23 sama dengan 166. Terus apa yang harus kalian lakukan? X kuadratnya. Ya, ini ya sama yang ini. Berarti min 3x kuadrat plus 48x min 23 sama dengan 166. Kita jadi sama dengan 0 aja gimana? Boleh. Bisa, boleh. Berarti di sini jadi dikurang 166. Langsung aja kali ya. Jadi berapa? 189. Nah, kalau aku tulis langsung kayak gini, kalian ada yang bingung nggak? Tidak, aman ya? Terus setelah kita ketemu nih negatif 3x kuadrat plus 48x dikurang 189, difaktorin. Langsung? Atau ada yang punya ide lain? Boleh, dibagi 3. Dibagi min 3? Oke, gak apa-apa. Mau dibagi 3 atau dibagi min 3? Bagi min 3 aja kali ya, biar lebih mudah ya. Nah, jadi kita punya berapa? X kuadrat 16x plus dong, min bagi 63. Nah, kebanyakan dari kalian karena udah kepanikan duluan, mayoritas ya, aku nggak berbicara soal kalian, mayoritas ya, mungkin selain kalian ya, itu kalian tuh udah panik di sini lihat angka gede-gede, akhirnya langsung difaktorin, mumet, nyari berapa ini faktornya. Nah, alhamdulillah nih kalian langsung jeng kayak gitu ya, dibagi 3 dulu, jadinya ketemu langsung kan kalau udah kecil kayak gini kan itu ya lebih mudah ya. Nah, sekarang berapa faktor dari x kuadrat plus 16x plus 3? Karena nih itu ada yang salah itu deh. Yang mana ya? Coba dilihat yang mana. Coba kita koreksi bersama-sama. Ada yang salah hitung nggak? 48 dibagi 3 min 3 kan, dibagi min 3 berarti. Oke, dibagi min 3 berarti di sini harusnya min. Oke, terima kasih atas koreksinya teman-teman. Hampir aja kita kegocek. Nah, berarti berapa faktor dari x kuadrat min 16x plus 63? X kuadrat min 16x plus 63. X kuadrat kan jelas, x kali x. Nah, terus kalian harus cari nih berapa kali berapa hasilnya 63, tapi kalau ditambah hasilnya negatif 16. Min 9 min 7. Oke, berarti min 9 min 7. Kita punya faktornya x min 9 dan x min 7. Nah, sekarang kita punya berarti x-nya sama dengan 9 dan x-nya sama dengan 7. Nah, yang ditanya itu adalah luasnya kebun A. Berarti kan sisi kuadrat ya. Kalau misalnya sisinya itu yang 9, berarti kita punya 9 kuadrat 81. Kalau sisinya yang 7 kuadrat jadinya 49. Nah, yang ada di pilihan yang mana tuh? Sisinya 7 atau sisinya 9? Sisinya 9 ya, berarti luas kebun A itu adalah 81. Next, kita ke soal yang berikutnya. Masih dalam cerita yang sama tentang si Dava yang jadi petani ini. Tapi pertanyaannya apa? Total luas Dava adalah Total luasnya 166 sama nih. Rencana untuk membuat pagar
pagar di sekeliling kebunnya. Di situ udah ada kata kuncinya. Berarti apa yang harus kamu cari? Keliling dari kebun A dan kebun B. Tapi sebelum itu kita cari dulu dong sisinya mereka masing-masing berapa. Tadi kebun A kan X-nya sama dengan oh iya 9. Sorry. Terus panjangnya berarti 2x min 1. 2 kali 9 min 1 17. Lebarnya 23 min 2x. Masukin x-nya berapa? 5. Oke. Nah, sekarang baru kita cari kelilingnya. Keliling kebun A. Keliling persegi. Oke, 4 kali sisi. Berarti 4 kali 9 sama dengan 36. Keliling kebun B. 2 kali panjang ditambah lebar. 2 kali 46 ya, 17 ditambah totalnya ya, hasilnya ya 5 tambah 17, 22 dong guys, 22 berarti 44. Berarti total kelilingnya 36 ditambah dengan 80 80. Pas? Ada jawabannya? Ada. Oke. Dari dua soal ini ada yang perlu diklarifikasi atau tidak? Tidak. Aman. Oke. Kalau udah aman, udah ya. Berarti nggak ada yang perlu ditanyain lagi ya. Baik dari yang PK tadi sampai yang PM ini. Aman ya. Alhamdulillah. Ini kalau kerja gini semua mah senang ya teacher. Semangat, oke. Nah, kalau misal sudah tidak ada yang perlu diklarifikasi lagi, mungkin bisa aku cukupkan aja ya pembelajaran hari ini ya. Biar kalian bisa lanjut sesi yang ketiga, 4, dan 5. Oke, kalau gitu aku tutup ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.